Ini adalah contoh pekerjaan yang bisa membantu orang tua di rumah, meringankan pekerjaan orang tua dengan mencuci piring. Stop. Kenapa kak? Dilarang minum sambil berdiri, apalagi di jalan-jalan, Fitri. Kamu tahu nggak? Rasulullah pernah bersabda, la yasrobanna ahadukum iman. Dilarang kalian semua untuk minum sambil berdiri, apalagi sambil jalan-jalan. Nggak boleh ya. Oke kak, makasih ya kak nasihatnya. Oke. Nah, anak-anak mu'alimah kalau minum atau makan tuh sambil duduk, karena itu adalah adab makan dan minum ya nak ya. Jangan sembarangan, apalagi kalau kita makan pakai tangan kiri, itu nanti setannya akan ikut makan sama kita. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak mu'alimah? Semoga kalian sehat selalu ya. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Nah, pelajarannya diperhatikan ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, yang soleh dan solihah, kita akan murojaah juz 30 yaitu surah Al-A'la. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hada lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Shadaqallahul azim. Yakadul barqu yahtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a
أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Baiklah anak-anak mu'alimah, hari ini kita akan belajar atau menghafal ayat 24 dari surat Al-Baqarah. Ini sudah mu'alimah penggal, jadi ada 1, 2, 3, dan 4 penggalan. Nanti baru akan kita gabung. Baik, nanti diikutin ya. Fa'il lam taf'alu wa lam taf'alu. Fa'il lam taf'alu wa lam taf'alu. Fa'il lam taf'alu wa lam taf'alu. Kita lanjut yang kedua. Fattakun narallati. Fattakun narallati. Fattakun narallati. Kita ulang 3 kali dari fa'inna sampai rallati. Fa'il lam taf'alu wa lam taf'alu fattakun narallati. Fa'il lam taf'alu wa lam taf'alu fattakun narallati. Fa'il lam taf'alu wa lam taf'alu fattakun narallati. Kita lanjut yang ini, kita ulang 3 kali. Waquduhan nasu wal hijarah. Waquduhan nasu wal hijarah. Waquduhan nasu wal hijarah. Nah, kita ulang lagi dari sini sampai sini 3 kali. Fa'il lam taf'alu wa
Baiklah, setelah tadi kita penggal-penggal, sekarang mari kita baca berulang-ulang supaya lebih lancar hafalan ayat 24-nya. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat
uiddat lil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak mu'alimah, hari ini pelajaran sains Quran kita adalah untuk mempelajari makhorijul huruf yang dari lidah. Minggu kemarin kalian antum sudah belajar makhorijul huruf yang dari rongga mulut dan juga tenggorokan. Nah, hari ini kalian akan belajar dari makhorijul huruf yang dari lidah. Yang pertama adalah qa. Nah, ini aqsal lisani raf'uhu ilal a'la. Nah, aqsal lisan ini artinya keluar dari pangkal lidah dekat tenggorokan. Berarti qa ini keluar dari pangkal lidah dekat tenggorokan. Raf'uhu ilal a'la itu dengan mengangkatnya ke atas langit-langit. Jadi ini tuh ada pangkal ada lidah, ini pangkalnya dan ini langit-langit. Nah, kalian ini kan ketemukan dengan mengangkatnya ke atas langit-langit. Nah, ini ada cara bacanya kokikubak. Nah, kita bisa tahu huruf itu keluarnya dari mana ketika kita mematikannya. Bakok. Nah, kokikubak. Nah, nanti kalian bisa tahu dari mana, yaitu dari pangkal lidah. Bakok. Itu ya, diulang-ulang terus. Ko. Nanti kalian bisa tahu asal keluar kata ko-nya ketika kalian mematikannya. Bakok, gitu ya. Nanti kita lanjut ke huruf kaf. Cara pengucapan huruf ko itu ko, ko, ko. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini. Gambar ini tuh menunjukkan cara pengucapan huruf ko. Nanti kalian ulang-ulang terus ya. Huruf yang kedua yang keluar dari lidah adalah kaf. Nah, ini adalah khafduhu ilal asfal. Nah, maksudnya adalah keluar dari pangkal lidah dekat tenggorokan dengan menurunkan lidahnya. Kita bisa melihat ketika membaca huruf kafnya, yaitu ka, ki, ku, ba. Nah, ketika huruf kafnya dimatikan, kita akan tahu dari mana huruf kaf itu keluar. Kaki, ku, ba. Jadi cara pengucapannya ka, ka, ka. Nah, nanti kalian lihat di gambar ini, kalian bisa melihat bagaimana cara pengucapan ka dari gambar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak mu'alimah, hari ini kita akan belajar tentang IPA. Nah, pelajaran hari ini adalah keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, nantinya jangan lupa dicatat dan dipahami ya. Kalian kan sekarang sudah ada buku catatan yang akan dikumpulkan tiap minggu. Jadi, jangan lupa dicatat. Judulnya adalah keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Yang akan kita pelajari hari ini adalah pentingnya peran ikan laut atau ikan di laut dalam menjaga keseimbangan alam. Kemudian fungsi jaringan dan organ hewan. Dilanjutkan dengan ciri khusus pada hewan dan tumbuhan. Kewajiban melestarikan hewan dan tumbuhan yang langka. Yang pertama akan kita pelajari adalah peran ikan di laut dalam menjaga keseimbangan alam. Kenapa ikan di laut itu penting? Karena berikut ada rantai makanan. Nah, di sini kan bisa melihat bahwa di sini ada fitoplankton, dan juga zooplankton. Nah, yang ini itu adalah produsen, yaitu yang menyediakan makanan atau mereka tuh penyedia. Nah, ini yang kita bahas, ikan kecil. Nah, ikan-ikan kecil ini akan makan zooplankton atau fitoplankton ini. Ikan kecil ini kemudian menjadi konsumen yang pertama, yaitu konsumen dari fitoplankton dan zooplankton. Selanjutnya,
ikan kecil ini akan dimakan oleh ikan yang lebih besar daripada ikan yang kecil. Nah, ini dia ya. Ikan besar akan menjadi konsumen 2 dari ikan yang kecil ini. Kemudian, ikan yang besar ini akan dimangsa oleh ikan yang lebih besar. Di sini ada paus bergerigi. Ada juga hiu atau lumba-lumba. Nah, jadi pertama itu rantai makanannya adalah fitoplankton dan zooplankton. Kemudian ada ikan kecil yang akan memakan plankton-plankton ini. Kemudian ikan yang lebih besar dari ikan kecil akan menjadi konsumen kedua, yaitu memakan ikan kecil. Selanjutnya ada paus bergerigi atau mungkin nanti hiu yang akan menjadi konsumen ketiga yang memakan ikan yang lebih besar ini. Selanjutnya ketika paus atau hiunya meninggal, maka akan dimakan oleh atau akan diuraikan oleh pengurai. Kalau kita misalnya meninggal, maka kita juga akan diuraikan oleh cacing. Nah, ini dia ya. Nah, ini ada video. Kalian makan ikan laut ya, ikan yang laut yang kalian makan itu dapat ditangkap menggunakan beberapa cara. Nah, beberapa cara itu ternyata berbahaya. Nah, berikut adalah ada cara-cara berbahaya yang digunakan untuk menangkap ikan atau biasa disebut dengan destructive fishing. Nah, destructive fishing ini itu diantara lain adalah penangkapan ikan dengan menggunakan racun. Nah, kalau manusia saja meninggal ketika menggunakan racun, apalagi ikan. Nah, racun yang digunakan adalah contohnya sianida. Di sini ada sianida. Selain racun, itu ada juga bahan peledak. Kalian pasti pernah menonton beberapa nelayan itu menangkap ikan menggunakan bahan peledak atau alat sentrum. Nah, kenapa sih penangkapan ikan dengan cara berbahaya itu dilarang? Karena dia memiliki dampak yang buruk. Berikut merupakan beberapa dampak yang buruk. Yang pertama adalah merusak terumbu karang dan habitat ikan. Jadi ketika para nelayan menggunakan racun, terus juga menggunakan bahan peledak, terus atau menggunakan alat sentrum, jadi dia itu dapat merusak habitat di laut. Contohnya adalah terumbu karang. Padahal terumbu karang itu merupakan tempat tinggalnya para ikan. Terus yang kedua adalah kematian ikan berbagai jenis dan ukuran. Jadi ketika kalian menangkap ikan, bukan antum ya, maksud mu'alimah adalah ketika para nelayan menangkap ikan menggunakan bahan yang berbahaya seperti racun, terus ada bahan peledak atau alat sentrum atau cantrang. Nah, ketika mereka menggunakan itu, bukan hanya ikan yang akan ditangkap, misalnya mereka akan menangkap ikan dengan ukuran yang sedang untuk dijual. Tetapi ketika mereka menggunakan bahan peledak, maka yang tertangkap adalah semua jenis ukuran. Mau yang bayi, mau masih yang telur, atau mau yang bayi, atau yang telur, atau ikan kecil, ikan sedang, atau ikan besar. Karena mereka juga terkena dampak dari bahan peledak atau racun tadi. Selanjutnya adalah mengancam keselamatan jiwa. Nah, bukan hanya ikan saja yang dirugikan, tetapi juga nelayannya. Ketika mereka menggunakan bahan peledak,
berarti mereka juga memiliki resiko untuk terluka ketika mereka menggunakan alat sentrum atau bahan peledak atau juga racun. Jadi itu dapat mengancam keselamatan jiwa nelayan. Selanjutnya adalah alasan kenapa cantrang dilarang. Ini adalah cantrang. Kan bisa melihat bahwa ini adalah cantrang. Nah, dia seperti jaring, tapi dia ukurannya sangat besar, sangat raksasa. Nah, kenapa dilarang gitu? Karena dia dapat merusak lingkungan ketika dia digunakan oleh nelayan. Ketika cantrang ini digunakan oleh nelayan, maka mengenai dasar laut, dan ketika dia mengenai dasar laut, selanjutnya yang terjadi adalah dia juga merusak biota laut seperti mungkin rumput laut atau terumbu karang dan juga telur-telur atau telur ikan atau para pengurai seperti bintang laut atau kepiting. Jadi yang tertangkap bukan hanya ikan. Nah, ini yang sudah dijelaskan tadi bahwa ikan yang kecil juga ikut tertangkap. Sehingga populasinya akan menurun. Karena tidak hanya ikan dengan ukuran yang ditangkap, tetapi juga ikan-ikan kecil. Nah, ini karena penggunaannya sudah sangat banyak, oleh karena itu dilarang. Selanjutnya adalah alat tangkap pengganti yang ramah lingkungan. Nah, ketika pemerintah melarang alat-alat menangkap ikan yang berbahaya, maka pemerintah juga memberikan opsi atau pilihan untuk alat menangkap ikan lainnya. Di sini pemerintah itu memberikan bantuan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan sebagai pengganti alat penangkapan ikan yang dilarang. Contohnya seperti jaring insang, pancing ulur. Di sini ya, jaring insang, pancing ulur. Nih, ada rawai dasar, ada rawai hanyut, ada pancing tonda. Ada bubu lipat, ada ranjungan dan lain-lain. Ini contohnya ya, ini, yang ini, atau yang ini, dan yang ini. Jadi itu tidak akan merusak biota laut atau terumbu karang seperti misalnya bahan peledak, atau dia tidak juga menangkap ikan yang kecil-kecil karena ikan yang kecil-kecil itu akan lolos dari jaring. Selanjutnya pelestarian ikan di laut. Karena ikan tadi itu sangat penting bagi ekosistem di laut, maka perlu dilestarikan. Ini ada konservasi perairan berkelanjutan. Nah, caranya adalah, ini adalah beberapa cara yang dilakukan oleh pemerintah dan beberapa manusia yang masih sadar bahwa ikan itu penting bagi keseimbangan di laut. Mereka mendirikan beberapa ini, seperti yang pertama itu Suaka Alam Perairan. Terus ada Taman Nasional Perairan. Jadi dia tidak hanya yang di darat tetapi juga yang di laut. Ada Taman Wisata Perairan dan juga Suaka Perairan. Jadi ini membantu agar populasi ikan itu tetap ada sehingga kita tetap bisa menjadikannya sebagai lauk atau tidak menjadikan mereka sebagai legenda. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagian dan fungsi tubuh pada hewan. Nah, ini adalah pada ikan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu itu ada fungsinya. Jadi seperti manusia, ketika mereka memiliki kaki untuk bergerak, maka hewan juga akan memiliki alat untuk bergerak, untuk bernafas, untuk melihat. Jadi segala sesuatu,
bagian dan fungsi pada hewan. Kemarin kan kita sudah belajar pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar yang pada hewan. Apa sih bagian tubuh pada hewan dan fungsinya? Nah, yang pertama ini ada gambar ikan. Jadi ikan itu punya sirip. Di sini dia itu astagfirullah. Maksud mu'alimah ini adalah ekor. Jadi fungsi pada ekor adalah untuk bergerak dan mengubah arah gerak. Di sini ada sirip, itu juga untuk bergerak. Berarti alat gerak ikan itu ada dua, yaitu yang pertama ekor dan yang kedua sirip. Terus ada perut untuk mengolah makanan, sama seperti manusia ya, ada perut untuk mengolah makanan. Selanjutnya ada mulut untuk makan, sama seperti manusia. Ada hidung untuk mencium bau. Jadi ikan juga memiliki hidung untuk mencium bau. Selanjutnya ada mata untuk melihat. Ini adalah fungsi dan bagian tubuh pada ikan. Selanjutnya ini pada burung. Jika ikan itu hewan di air, maka burung hewan di udara. Jadi, bagaimana caranya burung itu dapat bergerak? Yang pertama itu alat geraknya ada pada kaki, burung bisa berjalan. Dan yang kedua itu ada pada sayap, burung bisa terbang. Ingat ya, ada dua alat gerak. Ketika pada ikan itu ada ekor dan sirip, maka pada ekor dan sirip, maka pada burung itu ada sayap dan juga kaki. Selanjutnya itu hewan di darat, kucing. Siapa yang punya kucing? Nah, kucing ini dia punya telinga, mata, hidung, mulut, kaki. Ada telinga, mata, mulut, hidung, perut, dan kaki serta ekor. Itu ada fungsinya, seperti manusia, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Jadi hewan itu juga punya bagian tubuh yang memiliki fungsi masing-masing. Selanjutnya adalah jaringan hewan. Yang pertama adalah jaringan epitel. Nah, jaringan ini berfungsi untuk melindungi bagian tubuh yang ada di bawahnya. Misalnya itu jaringan epitel di permukaan kulit. Nah, selanjutnya adalah jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini berfungsi untuk mengikat dan menyokong jaringan yang lain. Contohnya adalah tulang, darah, jaringan ikat longgar. Kemudian jaringan otot. Nah, jaringan otot ini berfungsi untuk melangsungkan gerakan. Ini ya, terdapat atau terdiri dari sel-sel yang merenggang dan mengendur. Misalnya jaringan otot jantung. Jadi ketika jantung kita berdetak, itu dia jaringan ototnya itu merenggang dan mengendur. Kemudian ada jaringan hewan yang keempat, yaitu jaringan saraf. Nah, ini ada saraf ya. Ini gambarnya. Jadi jaringan saraf manusia dengan hewan itu kurang lebih sama seperti ini. Terdiri dari tubuh sel. Ini tubuh sel. Tubuh sel itu yang ini ya, yang besar ini. Ini yang tubuh sel. Nah, ini ada inti sel, ini yang di tengah, yang merah-merah ini. Ini yang inti sel. Nah, selanjutnya itu ada dendrit. Dendrit ini biasanya adalah yang menerima rangsangan. Nah, berfungsi untuk menerima dan meneruskan rangsangan atau tanggapan. Jadi dia selain menerima, dia juga meneruskan rangsangan atau tanggapan yang diterimanya. Jadi ketika misalnya kita memegang sesuatu hal yang panas, jadi nanti misalnya tangan kita terkena benda yang panas, jadi itu akan meneruskan rangsangan ke otak kita, dan otak kita akan mengirim
perintah bahwa kita harus menarik tangan kita. Oleh karena itu jaringan saraf ini berfungsi untuk menerima dan meneruskan rangsangan atau tanggapan. Nah, yang selanjutnya adalah organ hewan. Organ hewan ini terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama adalah ada alat untuk mencerna makanan. Misalnya mulut. Mulut pada manusia itu berfungsi untuk mencerna makanan. Nah, hewan juga. Hewan itu kalau misalnya burung, dia punya paruh. Paruh karena dia akan memecah biji-bijian. Jadi berfungsi untuk memecah biji-bijian. Dan usus dan anus itu untuk mencerna makanan. Selanjutnya ada alat untuk membuang limbah. Seperti manusia, hewan juga punya alat untuk membuang limbah. Limbah ini adalah hasil proses pencernaan setelah hewan makan. Jadi ada ginjal dan kandung kemih. Kemudian ada alat untuk bergerak seperti kaki, ekor, sayap, sirip, dan otot perut. Dilanjutkan dengan alat untuk menyokong tubuh. Jadi seperti manusia, kita kan punya tulang. Kalau manusia nggak punya tulang, berarti itu hanya tinggal daging lembek saja yang tidak ada bentuknya. Oleh karena itu kita memiliki tulang. Tulang itulah yang membentuk manusia dan menyokong kita. Jadi hewan juga memiliki alat penyokong. Dan alat penyokong ini dibagi menjadi dua, yaitu eksoskeleton dan juga endoskeleton. Eksoskeleton adalah rangka luar atau cangkang. Jadi contohnya ada bekicot, udang, dan serangga. Jadi yang jadi penyokong pada bekicot, udang, dan serangga itu adalah rangka luar. Sedangkan endoskeleton itu adalah rangka dalam. Contohnya adalah tulang belakang. Manusia punya tulang belakang ya. Dan tulang rawan. Contohnya adalah pada sapi dan katak. Ada nih hewan yang mempunyai endoskeleton dan eksoskeleton. Jadi selain dia punya rangka dalam dia juga punya rangka luar, yaitu kura-kura. Jadi dia punya endoskeleton dan juga eksoskeleton. Nah, selanjutnya ini adalah contohnya ya. Contoh dari alat atau organ hewan tadi, yaitu yang pertama itu adalah ikan. Jadi ikan tadi alat geraknya adalah sirip dan ekor. Kemudian ada juga burung. Nah, ini adalah burung. Ini memiliki kaki untuk bergerak. Paruh itu sebagai alat untuk mencerna makanan. Ada di sini tulang belakang. Burung ini alat penyokongnya tulang belakang. Yang ini ya, yang dia memanjang dari sini sampai ekor, itu namanya tulang belakang. Tulang belakang ini untuk penyokong tubuh. Selanjutnya ada ular. Nah, ular ini dia mempunyai mulut untuk makan sebagai alat mencerna makanan, dan perut. Di sini ada perut, ada usus. Nah, kemudian ada juga alat untuk membuang limbah dan juga alat untuk bergerak. Kalau ular itu bergerak menggunakan perut. Dan juga alat penyokongnya adalah tulang belakang. Kemudian ini dia, siput. Siput tadi memiliki alat penyokong yang ekso atau di luar, yaitu eksoskeleton. Ini ya, dia eksoskeleton. Alat penyokongnya eksoskeleton. Dan dia alat mencerna makanannya adalah mulut. Dan juga punya perut. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah organ hewan yang keempat, yaitu alat untuk menutup tubuh. Kalau manusia punya kulit,
Tapi kita masih pakai baju ya. Nah, hewan misalnya pada ikan itu mempunyai sisik untuk menutup tubuh. Kemudian ada bulu. Bulu ini alat untuk menutup tubuh pada burung. Ini ya, ini gambarnya. Kemudian alat untuk bernafas. Nah, ketika manusia menggunakan paru-paru untuk bernafas, sama seperti hewan mamalia umumnya, seperti kuda. Biasanya mamalia itu menggunakan paru-paru. Unggas juga. Nah, yang ini kan pada paru-paru pada mamalia. Kemudian ada unggas, insang pada ikan, trakea pada serangga, dan juga kulit pada cacing tanah. Nah, ini adalah alat pernafasan pada cacing tanah, yaitu dia menggunakan kulitnya untuk bernafas. Nah, ini ada kulit cacing. Ini kulit cacing ya, kulit cacing. Nah, ini ada dia bentuk pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Ini ada karbon dioksida, ini ada oksigen. Jadi dia bernafasnya menggunakan kulit. Nah, ini pada ikan dia menggunakan insang. Ini contoh insangnya ya. Di sini ada lapisan-lapisan insangnya. Kalau orang tua kalian beli ikan atau kalian mau langsung melihat ikan sekarang, kan bisa tengok di belakang ininya itu ada insangnya. Nah, selanjutnya ini trakea. Ini adalah trakea pada serangga. Ini ya. Ini adalah trakea. Nih. Pada trakea pada serangga. Jadi ingat ya, ada alat untuk mencerna makanan, ada alat untuk membuang limbah, terus ada alat untuk bergerak, ada alat untuk menyokong, ada alat untuk menutup tubuh, terus ada juga alat untuk bernafas. Alat untuk bernafas itu beda-beda. Untuk ikan itu dia pakai insang, untuk kuda pakai paru-paru, terus untuk serangga dia menggunakan trakea. Cacing tanah menggunakan kulit. Selanjutnya organ hewan. Masih organ hewan lagi. Yang keenam adalah alat untuk menanggapi rangsang. Nah, kalau kita itu biasanya menanggapi rangsang itu indera ya, alat indera. Kita bisa melihat, mendengar, berbicara, merasakan bau. Nah, pada hewan juga ada. Misalnya indera ikan. Ikan itu memiliki mata, alat pendengaran, hidung untuk membau, dan gurat sisi di sini. Terus amfibi. Amfibi itu apa? Amfibi itu adalah hewan yang dapat hidup di dua alam, misalnya seperti katak, terus juga ular. Ular itu masuk reptil ya. Amfibi itu biasanya dia katak. Katak itu memiliki kelopak mata dan selaput tidur yang melindungi mata. Terus ada indera reptil. Reptil itu tadi adalah contohnya adalah ular. Nah, ular ini memiliki indera pembau yang tajam, namun penglihatannya tidak berkembang. Terus ada indera burung. Burung itu memiliki penglihatan dan keseimbangan yang baik. Terus selanjutnya adalah alat untuk bereproduksi. Nah, alat untuk bereproduksi itu beda-beda. Seperti tumbuhan kemarin, dia bisa bereproduksi secara vegetatif, itu ada yang melalui daun, misalnya pada cocor bebek, atau melalui batang, misalnya pada singkong. Nah, selanjutnya kalau pada hewan itu juga beda-beda. Ada dia yang secara berkembang biak secara kawin. Ada juga yang berkembang biak secara tak kawin. Contohnya pada cacing pipih dan juga bintang laut.
Nah, pada cacing pipih itu dia selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam alat gerak dan pernapasan pada hewan. Nah, yang pertama itu adalah pernapasan pada hewan. Tadi kita sudah belajar bahwa tiap hewan itu menggunakan alat pernapasan yang berbeda. Jadi yang pertama itu ada ikan. Ini ikan ya, yang bernafas menggunakan insang. Terus ada cacing. Cacing ini dia bernafas menggunakan kulit. Ada serangga, dia bernafas menggunakan trakea. Diingat ya, kalau ikan itu menggunakan insang, terus cacing menggunakan kulit, berarti serangga menggunakan trakea. Burung ini termasuk unggas, dia bernafas menggunakan paru-paru. Terus ada reptil itu juga menggunakan paru-paru. Katak, nah katak ini agak unik, ketika dia masih beludu dan berubah menjadi kecebong, dia akan bernafas menggunakan insang sama seperti ikan. Tapi ketika dia beranjak mulai dewasa, maka dia akan bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Nah ini ada, dia akan bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Nah selanjutnya adalah alat gerak pada hewan. Alat gerak pada hewan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada alat gerak hewan yang menggunakan kaki, yang kedua menggunakan sayap, yang ketiga menggunakan perut, dan yang keempat menggunakan kaki dan perut. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama itu menggunakan kaki. Ini dia menggunakan kaki. Itu ada hewan yang sering kita lihat, ada sapi, ada kambing, dan juga ada kucing. Contohnya ini. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa ada sapi, kucing, dan juga kambing. Itu adalah hewan-hewan yang bergerak menggunakan kaki, sama seperti manusia. Hanya saja mereka, hewan ini kakinya 4. Selanjutnya adalah hewan-hewan yang bergerak menggunakan sayap. Nah, ini dia. Ketika hewan-hewan bergerak menggunakan sayap, maka dia ada burung, terus ada belalang, dan juga nyamuk. Padahal belalang dia bisa lompat juga. Nah, selanjutnya hewan yang bergerak menggunakan perut, ada ular dan bekicot. Kemudian ada juga hewan yang bergerak menggunakan kaki dan perut. Contohnya buaya, cicak, dan kadal. Ini khusus pada hewan. Nah, yang pertama itu ciri khusus pada burung bangau. Burung bangau itu memiliki paruh yang panjang. Ini gambarnya ya. Jadi, burung bangau itu memiliki paruh yang panjang di sini itu untuk membantu mencari ikan di dalam laut atau biasanya juga di sawah. Nah, dia memiliki kaki berselaput. Di sini kakinya itu berselaput sehingga dia bisa berenang di lumpur dengan mudah. Kemudian selanjutnya kakinya itu panjang. Jadi lebih gampang untuk berjalan di dalam air. Kalau kakinya pendek kan dia bakal lebih mudah tenggelam. Nah, ini kakinya panjang. Yang terakhir, bulunya. Bulu bangau itu berlapis lemak atau dia biasanya seperti lilin agar tidak basah ketika terkena air. Jadi ini ada 4 ciri khusus pada burung bangau. Yang pertama adalah paruhnya panjang. Paruh dan lehernya panjang sehingga mudah untuk mencari ikan di dalam air. Yang kedua, yaitu memiliki kaki berselaput sehingga memudahkan dia untuk mencari ikan di dalam air juga. Yang ketiga adalah kakinya panjang, tadi sudah berselaput. Selanjutnya adalah panjang.
sehingga memudahkan berjalan di dalam lumpur. Dan yang terakhir, yang ini dia memiliki bulu yang terlapisi oleh lilin sehingga tidak mudah basah ketika menyelam di dalam air, karena bulunya ini dilapisi oleh lilin atau lemak. Selanjutnya, kita akan mempelajari ciri khusus pada cicak dan tokek. Nah, cicak dan tokek ini kurang lebih sama. Yang pertama, untuk menangkap mangsanya, cicak dan tokek ini memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga dia mudah untuk menangkap mangsanya. Yang kedua, telapak kaki tokek dan cicak itu seperti ini. Dia memiliki alur-alur paralel sehingga mempunyai perekat agar dapat menempel di dinding atau di atap, sehingga cicak dan tokek tidak akan jatuh walaupun posisinya di atas atap. Dia dapat melawan gravitasi. Yang ketiga itu, ketika cicak dan tokek itu dikejar oleh musuhnya, dia akan melepaskan ekornya untuk mengelabui musuh, sehingga seolah-olah musuh itu telah menangkap cicak, padahal cicak dapat melepaskan ekornya. Nah, jadi dia bisa selamat. Yang ketiga, kita akan mempelajari ciri khusus pada tanaman kaktus. Nah, kaktus itu kita tahu bahwa kaktus itu hidup di gurun, dan di gurun pasir itu biasanya daerahnya gersang, tandus, minim sumber air. Nah, oleh karena itu, untuk berkembang biak dan terus bertahan hidup, maka kaktus memiliki beberapa pertahanan hidup, seperti misalnya daunnya itu berbentuk duri. Ini untuk mengurangi penguapan. Kalau daunnya berbentuk seperti daun durian atau daun kelengkeng atau daun manggis yang lebar atau daun keladi yang sangat lebar, maka tanaman kaktus akan mudah mati karena di padang pasir itu susah ditemukan air atau sulit. Oleh karena itu, daun kaktus itu berbentuk duri seperti ini ya. Jadi ini memudahkan dia untuk menghemat air. Yang terakhir adalah akar pohon kaktus itu sangat panjang di dalam tanah. Ini berfungsi untuk mencari sumber air walaupun jaraknya sangat jauh. Jadi tanaman kaktus tetap bisa bertahan hidup walaupun tumbuh di padang pasir. Yang selanjutnya, ciri khusus selanjutnya yang akan kita pelajari adalah pada tumbuhan kantong semar. Nah, pada tumbuhan kantong semar ini, dia tumbuh di daerah yang kekurangan zat hara nitrogen. Di sini bisa dilihat. Nah, gambarnya itu seperti ini. Jadi, tumbuhan ini untuk bertahan di daerah yang kekurangan zat hara nitrogen, dia memiliki ujung daun yang berbentuk seperti kantong. Nah, jadi kantong ini memiliki nektar atau biasanya itu madu, tapi di sini nektar yang dihasilkan oleh tumbuhan kantong semar untuk menarik perhatian serangga. Kemungkinan besar adalah baunya. Jadi ketika serangga tadi tertarik dan merasa untuk mendatangi nektar pada kantong semar, maka serangga tadi akan mendatangi kantong semar dan masuk ke dalam kantong tadi. Masuk ke dalam kantong semar, dan ketika dia masuk, dia terjebak, tidak bisa keluar lagi. Ketika si serangga terjebak, maka kantong semar akan menghasilkan cairan itu untuk yang mengolah serangga menjadi zat hara nitrogen. Maka kantong semar akan memperoleh zat hara nitrogen dari serangga. Mungkin kedengarannya kejam karena dia memanfaatkan serangga, tetapi itulah salah satu cara tumbuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi kenapa sih tumbuhan memerlukan sekali zat hara nitrogen? Nah, zat hara nitrogen ini dibutuhkan untuk perkembangan vegetatif pada tumbuhan, seperti perkembangan akar, batang, dan daun. Jadi itu juga untuk pertumbuhan klorofil atau pembentukan zat hijau.
yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Karena perburuan seperti perburuan yang berbahaya atau perburuan ilegal, maka ada beberapa hewan dan tumbuhan yang menjadi langka. Jadi, sekarang kita akan mempelajari tentang kewajiban melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Jadi yang langka ya, misalnya seperti harimau Sumatera, atau badak bercula satu. Jadi kalau nyamuk kan nggak langka, nggak perlu kalian lestarikan. Ingat ya, hewan dan tumbuhan langka. Jadi yang pertama itu ada pelestarian in situ, dan yang kedua ada pelestarian ex situ. Nah, kita akan mempelajari satu persatu. Jadi, yang pertama adalah pelestarian in situ. Apa itu pelestarian in situ? Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di tempat asli hewan tersebut berada. Jadi kalau misalnya hewannya berada di dalam hutan, jadi disitulah tempat pelestariannya dilakukan. Nggak hewannya diambil terus dilestarikan misalnya di rumah seseorang gitu, di rumahnya si X atau di rumahnya si A. Jadi kalau pelestarian in situ, jadi misalnya harimau Sumatera di daerah Riau, misalnya di hutan mana. Jadi dia dilestarikannya ya di situ, di daerah asal dia ada. Nah, yang pertama itu ada beberapa jenis macam pelestarian in situ, itu ada 3. Yang pertama adalah Suaka Marga Satwa. Nah, Suaka Marga Satwa adalah kawasan yang melindungi hewan langka dan tumbuhan. Yang kedua ada Taman Nasional. Taman Nasional merupakan kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan, sedangkan cagar alam tempat perlindungan dan pelestarian hewan, tumbuhan, tanah, dan air. Nah, ini adalah salah satu contoh Suaka Marga Satwa. Nah, ini Suaka Marga Satwa ini dia melindungi gajah Sumatera. Ini ya, jadi dia di daerah asal gajah tersebut. Jadi nggak perlu capek-capek ngangkatin gajahnya atau naikin gajahnya ke mobil. Jadi tetap di situ dan alamnya tetap terjaga. Selanjutnya yang Taman Nasional. Nah, ini ada Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini juga sama dengan Suaka Marga Satwa karena dia termasuk pelestarian in situ. Jadi di tempat asal hewan tersebut berasal. Contohnya seperti hewan badak bercula satu ini asalnya dari Ujung Kulon, makanya disebut dengan Taman Nasional Ujung Kulon. Yang ketiga adalah cagar alam. Nah, cagar alam ini salah satu contohnya ya, ada cagar alam yang melindungi bunga rafflesia yang di sini, atau cagar alam yang melindungi orang hutan di sini. Jadi dia itu bisa melindungi hewan, tumbuhan, terus tanah dan juga perairan. Selanjutnya itu adalah pelestarian ex situ. Nah, pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat hidup asli hewan atau tumbuhan tersebut. Jadi dia bisa saja taman safari, terus ada kebun binatang dan juga penangkaran. Jadi ketika kita mendatangi taman safari, itu hewannya didatangkan dari suatu tempat, bukan hewan asli dari tempat itu. Misalnya Taman Safari Bogor ini.
Jadi taman safari ini mendatangkan beberapa hewan itu untuk direhabilitasi atau dikembangbiakkan. Jadi dia terhindar dari kepunahan. Selanjutnya ada kebun binatang. Siapa yang pernah ke kebun binatang? Jadi di kebun binatang ini hewannya juga didatangkan. Ketika kalian datang ke kebun binatang, kalian kan membayar karcis. Nah, karcis itu digunakan untuk biaya memelihara hewan-hewan yang ada di dalam kebun binatang tersebut. Nah, selanjutnya itu ada penangkaran. Kalau penangkaran itu lebih spesifik. Misalnya penangkaran buaya, atau penangkaran rusa, atau penangkaran elang. Jadi dia hanya satu hewan spesifik. Berbeda dengan kebun binatang dan taman safari. Selanjutnya kita akan mempelajari manfaat hewan dan tumbuhan langka. Ini kurang langkanya ya, jadi manfaat pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Jadi yang pertama itu manfaatnya adalah melestarikan hewan langka. Jadi ketika kita melestarikan hewan dan tumbuhan yang hampir punah, maka kita juga membantu hewan tersebut tetap ada. Jadi kalian bisa tetap menceritakan kepada nanti misalnya anak dan cucu kalian atau sahabat kalian bahwa kalian tuh tahu hewan ini ada dan bukan cuma dongeng gitu. Yang kedua itu menjaga keseimbangan ekosistem. Karena semuanya kan ada rantai makanannya. Nah, ketika salah satu produsen atau konsumen hilang, maka akan mengganggu keseimbangan rantai makanan dan juga keseimbangan ekosistem. Yang terakhir, manfaat dari pelestarian hewan dan tumbuhan itu adalah melestarikan keberagaman hayati yang berguna bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya kita bisa menonton, tapi kita juga bisa belajar dan juga mengamati. Karena ketika suatu hewan itu memiliki ciri khusus atau ciri khas dan tumbuhan itu memilikinya, maka sudah dipastikan kita dapat menemukan ilmu baru dari hewan tersebut dan bisa dijadikan teknologi baru. Nah, ini adalah salah satu poster dari pencinta alam, yaitu untuk tidak menjadikan hewan sebagai perburuan liar. Ketika dijadikan perburuan liar, maka hewan tersebut akan menjadi langka. Ketika populasinya bertambah sedikit, memungkinkan hewan tersebut untuk punah. Misalnya, jika hanya satu ekor harimau Sumatera dan dia misalnya jantan atau betina dan dia tidak ada pasangan untuk berkembang biak, maka dia akan meninggal dan tidak memiliki keturunan sehingga dialah yang menjadi harimau Sumatera terakhir di bumi. Oleh karena itu, kita nanti hanya menceritakan ini loh harimau, dulu loh pernah diserang harimau, kayak gini loh bentuk harimau, hanya gitu. Anak cucu tidak akan bisa melihat harimau secara langsung.
ini adalah pada ekosistem laut, ikan mempunyai peranan penting pada rantai makanan di laut. Oleh karena itu, para penduduk atau nelayan yang hidup di daerah sekitaran pantai atau laut seharusnya menghindari pemakaian penangkapan ikan yang berbahaya seperti racun, terus bahan peledak, dan juga cantrang. Setelah itu alat sentrum. Nah, karena hal itu dapat mengurangi populasi ikan di laut dan merusak biota laut. Yang kedua, jaringan hewan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah jaringan epitel, yang kedua jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, dan yang keempat jaringan saraf. Diingat ya. Terus yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, organ hewan itu dibedakan berdasarkan fungsinya. Ada alat atau organ untuk mencerna makanan. Terus yang kedua, alat untuk membuang limbah. Yang ketiga, alat untuk bergerak dan menyokong tubuh. Yang keempat, alat untuk menutup tubuh. Yang kelima, alat untuk bernafas. Yang keenam, alat untuk menanggapi rangsang atau alat indera. Yang ketujuh, alat untuk berkembang biak. Selanjutnya, kesimpulan yang nomor 4, setiap tumbuhan dan hewan itu memiliki ciri khusus yang menyesuaikan dengan tempat tinggalnya, makanannya, atau lingkungan dan habitatnya. Jadi dia bergantung terhadap lingkungannya. Yang kelima, pelestarian hewan dan tumbuhan langka terbagi menjadi 2. Yang pertama in situ dan yang kedua ex situ. Yang in situ adalah pelestarian yang dilakukan di tempat asal hewan tersebut ada. Contohnya seperti Suaka Marga Satwa, cagar alam, dan taman nasional. Yang kedua, ex situ. Ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal asli hewan atau tumbuhan tersebut, yang berfungsi untuk rehabilitasi atau perkembangbiakan hewan tersebut. Contohnya adalah taman safari, terus ada kebun binatang, dan juga penangkaran. Nah, manfaat dalam menjaga pelestarian hewan dan tumbuhan langka adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem, terus menjaga hewan agar tidak punah, dan juga melestarikan keberagaman hayati dan yang berguna bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah ya, kita sudah belajar hari ini. Baiklah, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga kita diberi panjang umur dan dapat bertemu di pertemuan selanjutnya.